Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses buat petani porang Indonesia. Maju terus buat petani porang Jawa Tengah. Ketemu lagi bersama saya, petani porang asal Desa Cisere, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Pada pagi hari ini saya sedang berada di lokasi lahan tanam porang saya yang kemarin pada tanggal 24 Oktober saya menanam umbi di sini. Nah, di sini saya menanam umbi di lahan tanpa naungan. Banyak sekali para petani pemula porang yang menanyakan kepada saya, itu lebih baik menanam porang di bawah naungan apa tanpa naungan. Anda ingin tahu? Tonton terus video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Mantap! Oke kawan-kawan, pada kesempatan saat ini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan dari petani pemula porang. Banyak yang menanyakan kepada saya, menanam porang itu lebih baik tanpa naungan atau di bawah naungan. Menurut saya kedua-duanya sama baiknya. Yang penting yang perlu kita perhatikan saat menanam porang adalah kondisi tanah yang subur dan tanah yang gembur, serta rata-rata minimal ketinggian permukaan tanah di atas laut, yaitu kisaran 100-600 mdpl. Jadi kalau petani pemula menanyakan lebih baik menanam porang di bawah naungan atau tanpa naungan, jawaban saya kedua-duanya sama baik. Meskipun kedua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Ini pertanyaan ini saya jawab berdasarkan pengalaman saya. Nah, ketika saya menanam porang tanpa naungan, kondisi porang saat di lahan yang tanpa naungan itu ketika tumbuh itu pertumbuhannya tidak terlalu tinggi. Karena di situ yang tanpa naungan cahaya matahari langsung 100% masuk ke lahan kita, sehingga kita tahu bahwa cahaya matahari merupakan salah satu sumber energi dan salah satu penghambat pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, kemudian selain tadi cahaya matahari langsung ke lahan kita, nah baiknya ketika kita menanam porang di lahan tanpa naungan adalah umbi kita itu akan tumbuh biasanya lebih besar dibandingkan dengan yang ada di naungan. Itu bagusnya. Yang kedua, selain itu, ketika kita menanam porang di lahan tanpa naungan, itu resiko umbi kita untuk terkena serangan hama ulat tanah yang dapat mengakibatkan busuk pada umbi kita itu tidak atau sedikit akan terjadi. Jadi umbi kita akan lebih aman kalau kita menanam porang di lahan tanpa naungan. Seperti yang saya lakukan saat ini, saya menanam umbi karena tujuan saya umbi yang saya tanam ini akan saya jual untuk produksi, sehingga saya memilih lahan tanpa naungan. Karena apa? Satu, umbi akan lebih sehat, lebih besar, lebih berat. Yang kedua, umbi lebih aman dari serangan ulat tanah yang mengakibatkan pembusukan pada umbi kita. Tetapi selain itu, yang para petani harus tahu, petani porang utamanya, para pemula, ketika kita menanam porang di lahan yang tanpa naungan, itu cenderung
katak yang dihasilkan itu kecil-kecil kalau kita menanam porang di lahan tanpa naungan. Nah, sedangkan kalau kita menanam porang yang di bawah naungan, yang pertama adalah tanaman porang kita akan tumbuh tinggi dan subur, dan biasanya tanaman porang kita akan terlihat hijau karena porang kita tanam di bawah naungan. Kita tahu tanaman porang ini toleransi terhadap cahaya matahari sampai 60%. Sehingga tanaman porang sebetulnya tidak butuh banyak cahaya matahari. Sehingga kalau kita tanam porang di bawah naungan, itu akan tumbuh subur dan tumbuh daunnya hijau. Nah, selain itu, ketika kita menanam porang di bawah naungan, keuntungannya adalah katak yang kita akan hasilkan itu biasanya kataknya besar-besar, berbeda dengan yang tanpa naungan. Jadi keuntungan kita kalau kita menanam porang di bawah naungan, kataknya besar-besar. Nah, dari selain yang tadi saya omongkan, yang saya bicarakan keuntungannya, juga ada kekurangannya. Nah, biasanya yang saya alami kalau saya menanam porang di bawah naungan, itu umbi resikonya akan terkena serangan jamur atau ulat tanah. Karena kondisi pada lahan yang di bawah naungan biasanya kelembabannya tinggi, sehingga mengakibatkan umbi porang kita itu akan terkena serangan jamur ataupun ulat tanah. Jadi seperti itu berdasarkan pengalaman saya mengenai penanaman porang di bawah naungan atau tanpa naungan. Kalau di bawah naungan, keuntungan kita tadi satu, tumbuh akan subur, daunnya hijau besar. Yang kedua, kita akan panen katak yang besar. Tetapi kekurangannya adalah umbi kita rentan atau resiko terkena satu, ulat tanah, kedua adalah pembusukan karena adanya kelembapan yang tinggi. Nah, sedangkan kalau di lahan tanpa naungan, keuntungan yang pertama adalah umbi kita akan aman dari serangan satu, tadi ulat tanah, yang kedua adalah jamur. Kemudian umbi kita biasanya akan lebih besar, lebih berat daripada umbi yang ditanam di bawah naungan. Nah, sedangkan kekurangannya adalah satu, tadi tanaman porang kita akan terlihat pendek, tidak tinggi. Yang kedua adalah katak yang kita hasilkan dari tanaman porang yang kita tanam tanpa naungan biasanya kecil-kecil. Jadi itu yang saya bisa sampaikan berdasarkan pengalaman saya menanam porang. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk petani porang Indonesia. Terima kasih. Oke kawan-kawan, itu saja yang saya bisa sampaikan kepada petani pemula porang. Itu berdasarkan pengalaman saya. Saya yakin di luaran sana masih banyak senior-senior kita yang sudah sangat-sangat berpengalaman menanam porang. Apa yang tadi saya sampaikan hanya berdasarkan pengalaman saja. Silahkan di sini di channel Hanin Porang kita berdiskusi, saling berbagi pengalaman, saling berbagi ilmu, terutama kepada para senior-senior petani porang. Itu saja yang saya hanya bisa berikan berdasarkan pengalaman saya menanam porang. Salam sukses, salam sejahtera buat petani porang Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap betul.